pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat kita bertemu kembali pada sore menjelang malam. Puji Tuhan, oleh karena kasih, anugerah dan kekuatan dari Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan sudah membawa kita semua hingga dapat masuk di bulan ke-6 dalam tahun yang berjalan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memelihara hidup kita adalah Tuhan yang setia.
Arti kata setia yaitu Tuhan yang tidak berubah sifatnya. Perkataannya iya dan amin. Janjinya selalu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Itu Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Mari kita bawa setiap kehidupan kita sore hari ini untuk datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Di sore hari ini Tuhan sudah membawa kami dapat berkumpul kembali di dalam rumah-Mu. Bukan oleh kuat kami, bukan oleh gagah kami, bukan karena apa yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami ada semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami, mengenal setiap kerinduan kami. Kami ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu layakan, sucikan hidup kami menghampiri Tuhan di dalam persekutuan ini. Kami mengundang Tuhan hadir di sama tengah kami, memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam persembahan kami, hati kami Tuhan biarlah dipenuhi dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Himpunkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang menuju ke tempat ini. Sama-sama kami layak untuk menghampiri Tuhan, beribadah, berbakti, menyembah, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih seluruh acara kami ini. Pertama, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam kendali kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita lakukan puji satu-satunya yang kuandalkan. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau
kebencian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin, amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat sandaran kami. Engkaulah andalan hidup kami Tuhan. Engkau yang memperdulikan hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Bagi Tuhanlah pujian pengagungan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk lebih jauh lagi di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Bertahtalah di setiap pujian kami Tuhan, atas setiap tepukan tangan kami. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Hadir di sama tengah kami Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat dan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kekasih. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Pujian berkata, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan,
berdiri, kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati. Allah yang heranlah, Allah kita
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kaki yang bertahan berdiri untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati tepukan tangan kita. Di tengah-tengah kita ada opa yang tentunya usianya di atas kita semua. Tapi saya lihat puji Tuhan, sukacita ada di atas orang tua kekasih. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda dan remaja yang hadir malam hari ini. Kita diberikan Tuhan lebih kuat mungkin dari orang-orang tua secara fisik. Dan mari kita pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Waktu yang banyak kita akan berikan untuk pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya tidak dapat hidup bertahan melewati hari demi hari ini dengan situasi kondisi dunia yang semakin sulit, tantangan hidup yang begitu berat. Tetapi kalau kita ada malam hari ini, kekuatan dari Tuhan ada di atas setiap hidup kita. Biarlah kita dikuatkan malam hari ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Beri hatimu, hatiku untuk diisi, dikuatkan, dibimbing oleh Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhan kita mampu melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Haleluya. Sama-sama lakukan pujian. Bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus. kepada Tuhan. Tuhan bimbing dan pegang kehidupan kami sepanjang hidup kami, Tuhan. Bimbinglah
Biarlah Engkau terus membimbing kami, menuntun kami Tuhan. Memegang tangan kami masing-masing supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak tergeletak Tuhan. Tapi Engkau terus mengangkat kami, memegang kami dan membawa kami masuk ke dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat menyadari kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan Tuhan. Tidak sedikit kami yang jatuh, kami yang lemah, kami yang penuh dengan kekurangan. Kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dosa. Tapi Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu dan firman-Mu yang sering kami dengar, kami baca, itulah yang mengangkat kami, itulah yang mengubahkan kami. Itulah yang membawa kami terus menyadari akan keadaan dan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap puji-pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan disenangkan, Tuhan yang disukakan lewat penyembahan kami. Apa yang kami berikan pada malam hari ini lewat pujian kami, penyembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menilik setiap kehidupan kami semua. Biarlah setiap persembahan kami, setiap pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat malam hari ini kami kembali akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami akan melakukan firman-Mu yang kami baca renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Karena kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab surat Ibrani. Ibrani pasalnya yang keempat. Sebagian besar penafsir dari Alkitab khususnya surat Ibrani ini ditulis oleh seorang rasul Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14, 15 dan ayatnya yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Mari sama-sama kita baca 3 ayat ini dengan bangkit berdiri menghormati firman Tuhan yang akan kita baca. Sudah dapat, mari kita baca. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali. 3 hal yang dijelaskan tentang Yesus Kristus anak Allah. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Ya. Bukan sekedar imam besar seperti imam besar Harun, imam besar yang pertama bagi bangsa Israel, dan imam besar yang terakhir ya di zaman Tuhan Yesus.
Ketika dia menderita, ketika dia dihukum dengan salib, ada imam besar Kayafas. Ya. Bukan seperti imam besar yang orang Israel miliki, punyai. Tetapi Yesus adalah imam besar yang agung. Imam besar yang mulia. Imam besar yang dahsyat. Haleluya. Itu hal yang pertama tentang Yesus. Dia imam besar yang agung. Agung karena apa? Agung karena dia menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada hal yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Ya, setiap manusia jatuh ke dalam dosa, setiap hari imam-imam harus mempersembahkan korban. Ketika saya jatuh ke dalam dosa hari ini, ya, dalam konteks perjanjian lama, saya harus bawa, karena saya menengahlah. Saya harus bawa kambing, saya harus bawa domba untuk diserahkan kepada imam, untuk imam-imam lihat binatang itu, domba itu. Kalau tidak ada cacat dari binatang itu, dia akan sembelih dan darahnya akan dipercikkan. Untuk apa? Untuk menjadi pendamaian dan pengampunan dosa-dosa saya. Itu konteks perjanjian lama. Setiap hari Bapak Ibu. Nah, tidak ada manusia yang tidak berdosa dalam satu hari. Amin. Ada. Ada yang tidak berdosa dalam satu hari? Ada. Itu menandakan saudara tidak angkat tangan, berarti saudara menyadari kita berdosa. Itulah sebabnya dalam dosa kita membutuhkan seorang pendamai. Yesus adalah korban anak domba yang tak bercacat, anak domba yang tak bernoda. Dia disembelih, dia ditikam, dia dibunuh, dan darah yang menetes itulah dipercikkan. Masuk ke dalam kemah yang tidak diciptakan oleh tangan manusia, tetapi tangan Allah sendiri. Dia menjadi pendamai. Itulah sebabnya dikatakan dia imam besar yang agung, mulia, kudus, suci, tak bercacat, tak bernoda. Coba kita lihat. Ibrani pasalnya yang ke-9. Surat Ibrani yang sama. Ayatnya ayat 11 saya baca, Ibrani pasal 9. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis,
sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sama-sama ayat 14:3, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, kalau darah binatang bisa menguduskan mereka yang najis pada zaman perjanjian lama, mereka bawa korban lembu, mereka bawa domba, kambing domba, dan mereka bawa burung tekukur bagi yang miskin. Kalau darah binatang tersebut bisa menguduskan ya mereka yang najis, Alkitab katakan dalam ayat 14, lebih daripada darah binatang, darah Kristus mulia. Darah Kristus tak bercacat, tak bernoda. Dia menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dikatakan dia imam besar yang agung. Yang kedua dikatakan dia imam besar agung yang melintasi semua langit. Ayatnya yang ke ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Ini yang kedua, dia imam besar. Selain imam besar yang agung, mulia, tetapi dia juga imam besar yang melintasi semua langit. Nah, bagi penulisan Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi. Ya. Nah, konsep orang-orang Yahudi bahwa langit itu ada 3 tingkatan. Ya. Saya tidak tahu kalau ada istilah langit ke-7. Ya. Itu konsep yang lain lah. Tapi kita melihat di sini, pernah satu kali kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 12, Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya sendiri. Aku melihat seorang yang dibawa dalam penglihatan itu naik sampai ke langit tingkat yang ketiga. Tingkat pertama itu adalah tempat burung-burung berterbangan. Ya, tempat kita waktu kecil main layang-layang, ya, kasih naik. Tempat pesawat untuk terbang, ya. Tempat apa lagi? Itu langit pertama. Ada gaya gravitasi. Kalau kita naik di atas, ketika kita lompat, kita akan jatuh. Itu langit pertama di mana tempat burung-burung berterbangan, tempat pesawat untuk terbang. Langit yang kedua adalah tempat di mana benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, semua planet-planet berada. Dan berani kita naik ke sana, keluar, habis ruang hampa udara. Melayang di sana. Oleh sebabnya kalau kita lihat para astronot terbang, ya, naik dengan menggunakan pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa, kita lihat mereka bisa terbang melayang di sana. Itulah langit yang kedua. Langit di mana atmosfer
Matahari, bulan, bintang, dan semua planet-planet berada. Dan langit yang ketiga itu adalah tahta Allah sendiri. Yuri Gagarin, seorang antariksa dari Rusia, ketika dia naik keluar angkasa, dia berputar-putar berkeliling, dan ketika dia turun dia berkata, sorga tidak ada. Karena apa? Dia cari di tempat langit yang kedua. Coba dia lihat langit yang ketiga. Artinya mau dapat tahu itu langit yang ketiga harus mati dulu. Di sana sorga, di sana tahta Allah, tempat Allah bersemayam. Alkitab katakan imam besar yang agung itu yang adalah Yesus Kristus, dia telah melintasi semua langit. Artinya apa? Dia Allah, Yesus adalah Tuhan. Yesus dalam kemuliaannya, dia merendahkan diri. Dia menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Dia mati. Untuk apa? Menebus kita. Menyelamatkan kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Membenarkan kita. Dan dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dia yang dari sorga turun ke dalam dunia. Dia melakukan tugasnya sebagai utusan Bapa. Dan dia kembali ke sorga. Coba kita lihat. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ayat 20 mulai dikatakan, yang dikerjakannya dalam hal ini huruf besar adalah Yesus. Di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-24. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Amin. Yesus melintasi segala langit. Dia Allah, ini membuktikan dia adalah Allah. Dia Allah adalah Tuhan. Dia dari sorga turun ke dalam dunia, melaksanakan misi dari Allah, dari Bapa. Karya penyelamatan, karya penebusan oleh darah Yesus sendiri. Setelah itu dia bangkit dan dia kembali naik ke sorga. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati bukan? Akan kenaikan Yesus ke sorga. Semua langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dia melintasinya. Karena apa? Yesus dari semula, dia adalah Allah. Dia kekal. Dia tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu. Haleluya. Dan yang ketiga,
imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia imam besar yang agung, mulia, kudus, tak bercacat. Dia imam besar yang melintasi segala langit. Ya Allah, dia dari sorga kembali ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Haleluya. Dia rasakan kelemahan kita. Turut merasakan berarti ikut merasakan atau ikut mengalami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini menunjukkan adanya empati atau kemampuan untuk memahami dan berbagai perasaan dengan orang lain. Dia merasakan kelemahan kita. Dia rasakan. Dia pernah dicobai oleh iblis. Dia rasakan itu. Dia pernah merasakan haus. Dia pernah merasakan lapar yang seperti manusia saya dan saudara rasakan. Dia merasakan bagaimana kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta, di mana saudaranya yang laki-laki yang bernama Lazarus itu meninggal. Dia rasakan kesedihan itu. Alkitab katakan maka masgullah hati Yesus. Ini satu kesedihan yang dialami oleh Yesus. Yesus menangis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 tentang Lazarus di sana. Yesus menangis. Arti apa? Dia berempati. Dia turut merasakan kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Dia pernah merasakan penderitaan. Haleluya. Dia rasakan penderitaan itu. Itulah sebabnya dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam keadaannya sebagai manusia. Dia ditinggalkan oleh bapaknya. Dia berteriak karena ada penderitaan. Dia pernah merasakan dihianati oleh orang terdekat. Saudara pernah dihianati? Ya. Yesus pun pernah merasakan dihianati. Rekan terdekat, sesama bisnis. Yesus alami pengkhianatan itu yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yesus pernah juga merasakan bagaimana ia disangkali oleh muridnya. Petrus menyangkali dia. Masih banyak lagi yang Yesus rasakan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dia imam besar yang agung, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ketika dia ada di sorga, Bapak Ibu, ketika dia ada di sorga, dia katakan ketika berjumpa dengan Saulus dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, ya, ketika Saulus hendak pergi ke Damsyik,
untuk membunuh umat-umat Tuhan, Saulus ditangkap. Saulus mendapatkan penglihatan. Coba kita lihat. Ayat 3 mulai. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, cahaya dari langit memancar mengelilingi, meliputi Paulus. Ya, Saulus, belum diubah namanya jadi Paulus. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, ketika dia rebah, dia jatuh, dia mendengar ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5 dikatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kalau dalam tulisan terjemahan baru jilid 2, ini bukan kata Tuhan, karena dia tidak tahu sebelumnya siapa yang berbicara dengan dia. Ini merujuk pada siapakah engkau Tuhan? Karena Paulus atau Saulus belum tahu siapa yang memanggil dia. Ini suara siapa? Makanya dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kira-kira menjadi pertanyaan, pernahkah Saulus menganiaya Yesus secara fisik? Tidak pernah. Tetapi apa yang Saulus lakukan terhadap orang-orang, pengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, Paulus lakukan penganiayaan. Itu mengandung arti bagaimana juga Paulus atau Saulus pun menganiaya Yesus. Ini menandakan bahwa Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Ketika engkau sedih, ketika engkau lemah, ketika engkau takut, Yesus turut merasakan. Ya. Sebab dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia ini. Ia rasakan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena berdosa. Itulah sebabnya dia datang ke dalam dunia. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia menebus kita. Dia mengangkat kita. Membasuh kita dengan darahnya yang kudus. Darahnya yang mulia. Supaya kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang saya dan saudara lakukan terhadap Yesus sebagai imam besar yang agung, yang sudah melintasi semua langit dan yang mengerti, memahami, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang kita lakukan adalah yang pertama, dalam ayatnya yang ke-14 bagian terakhir. Ya, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini yang kita harus lakukan. Kita harus teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jangan mudah digoyahkan oleh keadaan, oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh apapun. Kita harus teguh berdiri kepada pengakuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah
kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Dengan penuh keberanian kita masuk ya ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Yesus ketika dia mati ya, dari jam 12 sampai jam 3 sore itu, Alkitab mencatat ada beberapa peristiwa yang terjadi dari jam 12 sampai jam 3 petang. Salah satu yang terjadi adalah tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Itu menandakan apa? Tidak ada lagi pemisah. Semua orang bisa masuk untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa meminta kepada Tuhan. Gak lagi perlu imam atau imam besar. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan penuh keberanian, bukan sok-sok ya. Kita tahu tahta Allah itu kudus. Tidak ada lagi rasa takut kita menghampiri tahta Allah. Tapi bukan berarti kita asal-asalan menghampiri tahta Allah. Enggak. Dengan penuh kekudusan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh hormat kepada Allah, kita datang menghampiri Tuhan tanpa rasa takut lagi. Karena apa? Karena dosa. Oleh sebabnya dua hal yang kita lakukan. Kita berpegang teguh kepada pengakuan iman. Dan kita tidak adalah rasa takut lagi untuk datang kepada Tuhan. Selama kita tidak mengakui dosa, selama kita tidak mengakui pelanggaran-pelanggaran kita, kita tidak akan pernah tenang. Meskipun kita berdoa, meskipun kita menghampiri tahta Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, selama belum ada pengakuan, kita selalu akan rasa tertuduh. Itulah sebabnya kita perlu untuk mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya, Yesus katakan satu ilustrasi yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Ketika engkau mau mempersembahkan korban kepada Tuhan dan engkau teringat kepada salah satu temanmu, kau sedang melakukan mungkin perselisihan dengan temanmu, tanggalkan dulu korban persembahanmu, pergi dulu berdamai dengan mereka. Setelah engkau berdamai, datang mempersembahkan korban. Ini apa? Tuhan tidak mau kita datang kepada Tuhan ada hal yang mengganjal kita. Haleluya. Tuhan mau kita penuh keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah, mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu, siapkan hati kita semua untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari para diaken. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita masing-masing introspeksi diri. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita mau mengakui akan setiap pelanggaran kita, kekurangan kelemahan kita. Jangan ada yang mengganjal hati kita untuk kita
menerima tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menguji diri kita masing-masing. Kita minta kelayakan daripada Tuhan, agar ketika kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kelayakan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta kasih karunia malam ini. Bahkan kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan pada malam hari ini. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Engkau izinkan kami Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan layakkan kami semua, Tuhan kuduskan kami semua. Ialah ketika kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadi bagian setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang dalam beban berat apapun diberi kelegaan oleh Tuhan.
Yang sakit menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap menikmati, bersekutu, menerima tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku
tubuh dan darah Yesus sudah ada pada tangan kita masing-masing. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan yang sebentar akan menyatu dengan tubuh jasmani kita. Dia imam besar yang agung. Dia imam besar yang telah melintasi segala langit. Sebab dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Allah mengerti, Allah peduli keadaan saya dan saudara. Mari kita angkat tubuh Tuhan, melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu, untuk roti hidup yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dengan iman, mari kita makan tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darah anak domba Allah. Tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah menguduskan kami. Darah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Darah-Mu yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita minum. Haleluya, mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
berserah kepada Yesus. Dia Allah yang peduli, Dia mengerti keadaan kita, Dia turut merasakan kelemahan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kau imam besar yang melintasi segala langit. Kau imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, nasihat firman Tuhan yang telah kami baca, renung dan dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh jasmani kami. Biarlah ini menjadi daging kekuatan bagi kami, semangat kami, gairah dalam melayani, dalam mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Tuhan mengenal setiap kami, Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap kami. Biarlah Tuhan akan menolong, memberkati anak-anak pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, para orang tua. Tuhan berkati kami semua dalam pendidikan kami, dalam perkuliahan kami, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir kami diberkati oleh Tuhan. Kan mereka yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan. Sebab masa depan yang penuh dengan harapan itu menjadi bagian setiap kehidupan kami semua. Umat-umat-Mu yang terus setia, terus mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah apa yang kami boleh berikan tidak menjadi kekurangan bagi kami, tapi biarlah Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami semua yang tahu berharap mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, melanjutkan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan meletakkan korban persembahan kita dan kita sambut dengan pujian Allah kita besar. Besar, yang sungguh amat besar, yang
Puji Tuhan, minta waktu sebentar Bapak Ibu Saudara kekasih, saya akan membacakan jadwal kegiatan kita untuk sepekan berjalan ini. Hari Rabu ada kebaktian kaum Bapak Ibu di gereja di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Kamis ada latihan ibadah raya pertama jam 7 malam juga di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada doa puasa jam 3 doa di tempat ini jam 3 sore. Dan kemudian malamnya ada persekutuan doa jam 6:30 malam. Kemudian dilanjutkan juga dengan latihan ibadah raya kedua seusai persekutuan doa. Kemudian mohon perhatian untuk kaum muda, anak-anak remaja dan pemuda, ada kebaktian persekutuan pemuda sekota Mamuju pada hari Sabtu dilaksanakan di Gereja Kristen Indonesia GKI pada jam 6:30 malam. Kemudian perhatian untuk pelayan ibadah raya minggu depan. Untuk pelayan ibadah pertama, pemimpin pujian Bapak Hans Muntuan, musik Saudari Else, Gideon, Tria, dan Gusti. Singers Bapak Otniel Amba, Bapak Petrus, dan Ibu Gloria Kailem. Rebana, Angel, Ein, Lisa, dan Villa. Multimedia oleh Kreatif Team. Kolektan Bapak Barnabas dan Bapak Binton Sihombing. Kemudian Aser, Bapak dan Ibu Medi. Untuk pelayan ibadah raya kedua minggu depan, pemimpin pujian Saudara Julius TS, musik Saudari Else, Gideon, Tria, dan Stephen. Singers Immanuel, Emol, dan Novito. Rebana, Reren, Fani, dan Banners Aldi. Multimedia Kreatif Tim, Kolektan Natasha dan Saudari Indri Sondak, Aser, Bapak dan Ibu Musa 1. Mungkin ada pengumuman tambahan? Iya, pengumuman tambahan bagi kita jemaat Tuhan. Hari Sabtu nanti tanggal 8 ibadah Pelprip, pelayanan pria Pantai Kosta di GPDI El Sadai Salubarana ibadahnya mulai jam 10 pagi. Karena dibuatnya hari Sabtu, jadi gembala setempat membuatnya pagi, ibadahnya pagi. Mengingat karena yang bekerja sudah libur hari Sabtu itu, jadi bapak-bapak boleh kumpul di pastori, mungkin kumpulnya jam 8 karena perjalanan ke sana agak jam 8 ya, jam 8 berangkat dari sini katanya karena ibadahnya jam 10 pagi. Lalu ibadah Pelprip ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun, ibadah syukur ulang tahun Gembala GPDI El Sadai Salubarana. Jadi ibu-ibu juga dipersilahkan ikut mendampingi bapak-bapak yang akan beribadah Pelprip di GPDI Salubarana. Jadi kalau ibu-ibu ikutkan tambah semangat bapak-bapaknya beribadah. Nah itu hari Sabtu. Lalu di tengah kita sudah ada hamba Tuhan yang akan membantu pelayanan kita di tempat ini. Hamba Tuhan yang sudah menyelesaikan sekolah Alkitab, pendidikan sekolah Alkitab di Malino. Boleh berdiri, saudara hamba Tuhan Geral. Nah ini tadi pagi sudah memperkenalkan diri dan bersaksi. Mungkin lain kali bisa membagikan lebih banyak kesaksian bagi jemaat Tuhan. Ini yang akan membantu kita selama berapa? 1 tahun di tempat ini. Hamba Tuhan saudara Geral ini adalah utusan dari Gereja Anugerah Bethesda Kendari. Jadi hamba Tuhan ini ditempatkan oleh Sekolah Alkitab Malino di GPDI Bukit Hermon Mamuju. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat melayani buat hamba Tuhan Geral. Puji Tuhan. Dan utusan kita yang
Lalu kita utus masuk ke sekolah Alkitab Malino, yaitu saudari Agnes Sabat, itu bertukar tempat dengan hamba Tuhan Geral. Jadi saudari Agnes ditempatkan di gereja Anugerah Bethesda Kendari, lalu saudara hamba Tuhan Geral ditempatkan di gereja kita. Puji Tuhan, kita terus dukung dalam doa menopang hamba-hamba Tuhan ini. Mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian pengumuman kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita yang sudah hadir pada malam hari ini dalam ibadah raya kedua. Dan puji Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali, adik-adik pemuda remaja baru pertama kali mungkin beribadah dengan kita. Kami ucapkan selamat datang, Tuhan memberkati, dan kami senang untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita angkat pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu. kami memuliakan-Mu ya Bapa, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami.
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat berbakti kepadamu, kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan setiap korban persembahan milik-Mu yang telah dikembalikan, Tuhan lipat gandakan apa yang ada pada mereka, sehingga dapat menikmati kelimpahan yang daripada-Mu. Ada pujian syukur selalu naik di hadapan hadirat-Mu. Berpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati dalam segala tugas-tugas pekerjaan, dalam segala usaha-usaha yang mereka kerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah. Bahkan di sepanjang malam ini, Tuhan menjadi perlindungan bagi kami. Tuhan menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Semua terpelihara di dalam kasih setia-Mu. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang diberkati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan, dan di dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.